Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Sigit. Gimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik Pak Sigit. Jadi begini Bu Novi, saya mau minta sama Bu Novi untuk saya mau melakukan observasi di kelasnya Bu Novi. Jadi sebelum saya masuk ke kelas, jadi kita perlu ngobrol-ngobrol dulu nih Bu Novi. Silakan. Oke. Untuk itu nanti saya minta untuk Bu Novi menjawab beberapa pertanyaan ya. Ya siap Pak Sigit. Yang pertama, sebelum observasi kita diskusi ini, dari diskusi ini apa harapan Bu Novi atas pertemuan kita hari ini? Ya, harapan saya dari pertemuan ini mungkin bisa meningkatkan kualitas kompetensi saya dalam pembelajaran dan jika ada kekurangan dari observasi ini baik dari metode atau cara mengajar saya, mudah-mudahan akan mendapat masukan dan nanti saya akan bisa mengajar lebih baik. Baik Bu Novi, kira-kira materi apa yang akan dipilih saat KPM nanti? Untuk materi nanti saya akan mengajar tentang simple present Pak Sigit, tapi yang menggunakan to be. Karena untuk kelas 7 nanti kita hanya memperkenalkan to be dulu yang menggunakan is and are. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Bu Novi capai dalam materi ini apa? Tujuan yang ingin saya capai untuk pembelajaran ini, saya menginginkan peserta didik bisa mengidentifikasi serta menyebutkan dan membuat kalimat sederhana dalam bentuk present tense dengan menggunakan to be, is and are dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian kira-kira nih area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Untuk area pengembangannya, saya berfokus pada writing dan presenting, Pak. Mempresentasikan ya? Iya, mempresentasikan. Nah, untuk RPP ini Bu atau modul ajar, apakah modul ajar yang Bu Novi gunakan itu berdiferensiasi yang dibuat ada kaitannya dengan KSE atau kompetensi sosial emosional? Ya, seharusnya ya kita menyadari bahwa kita mempunyai peserta didik dengan beragam. Jadi dengan RPP berdiferensiasi ini kita dapat memfasilitasi anak yang beragam dengan cara mereka sendiri untuk memahami materi itu. Jadi memahami materi itu dengan cara mereka sendiri. Ya. Berarti itu alasannya ya Ibu menggunakan berdiferensiasi ya. Untuk selanjutnya ada kendala enggak Bu dalam rangka kan pembelajaran berdiferensiasi ini kan orang bilang atau yang lain bilang itu sulit. Kira-kira kalau yang dihadapi Bu Novi sendiri kendala apa yang dihadapi gitu? Ya, namanya mengajar dengan jumlah siswa yang banyak sekitar 32 anak. Pasti ada kendalanya Pak Sigit. Dan ada 2, 3, 4, 5 anak mungkin yang masih harus kita perhatikan untuk memperbaiki cara belajar mereka. Ya. Karena mereka masih belum paham tentang bahasa Inggris secara baik. Apalagi di SD mereka belum mendapatkan ya. Iya, di SD ada SD yang sudah memberikan bahasa Inggris, ada SD yang belum sama sekali memberikan bahasa Inggris. Ya. Kemudian strategi apa untuk menghadapi kendala-kendala tersebut? Ya, untuk strategi yang akan saya berikan untuk menghadapi kendala itu, saya sudah mempersiapkan sebuah game untuk anak-anak yang berkaitan dengan
simple present tense. Jadi nanti akan saya berikan game untuk untuk anak bisa memahami bagaimana membuat kalimat tentang simple present tense. Serta nanti di tengah-tengah akan saya berikan ice breaking agar anak bisa termotivasi, merasa gembira dalam belajar. Makanya seru sekali nanti ya Bu kelasnya. Insya Allah. Kemudian sebelum KBM nih Bu, hal-hal apa yang sudah disiapkan Ibu sebelum masuk ke kelas kira-kira? Ya, sebelum masuk hal yang paling utama adalah membuat perangkat pembelajaran, Pak Sigit. Itu adalah yang paling awal ya kita buat. Kemudian kita mempersiapkan media pembelajarannya. Terus untuk hiburan atau untuk ice breakingnya kita sudah siapkan. Untuk game game tentang materi itu juga sudah kita siapkan. Kalau untuk metode yang digunakan di kelas seperti apa ya Bu? Ya, kita akan menggunakan metode problem based learning, Pak Sigit. Oke. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam KBM untuk berhasil? Ya, tentu saja diri pribadi, saya sebagai guru bahasa Inggris, kemudian peserta didik, serta pemangku jabatan yang ada di sekolah, terutama kurikulum dan juga kepala sekolah, dan juga teman-teman sejawat ya. Teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Kemudian dari Bu Novi pastinya mempunyai komitmen ke depannya. Jadi komitmen apa ke depannya yang akan dilaksanakan Bu Novi? Ya, saya akan membuat media pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE yang intinya bisa meminimalisir kekurangan dalam pembelajaran saya dan memaksimalkan pembelajaran saya sehingga bisa mengcover semua materi dan anak bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Itu Pak Sigit. Baik Bu Novi, dalam observasi ini atau pra-observasi ini kita hanya sharing-sharing saja, kemudian kita saling berbagi ilmu, bukan untuk masuk mengguri atau sebaliknya. Nah, supayanya di kelas itu kita bisa memberikan yang terbaik untuk murid. Iya, Pak Sigit. Begitu ya Bu Novi. Kita tunggu aksinya Bu Novi di kelas. Saya pamit dulu ya. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Ya. Saya pamit dulu Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sigit. Ya, Bu. Good morning everybody. How are you today? Are you fine today? Coba salah satu anak memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Maybe the leaders of this class, Sofiana. Oke, silakan pimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Maybe next time kalau kalian mengucapkan selamat pagi, maybe kalian bisa ganti dengan apa? Good morning, Miss Novi. Ya, apa? Next time ya. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenzo. Why? Kenapa dia tidak masuk ini? Kenapa? Latihan sepak bola. Oke, ya, Bapak. Selain Kenzo ada lagi? Tidak ada? Tidak ada ya. Ya, semoga Kenzo latihannya ya diberi pelajaran ya. Sekarang kalian siapkan
yang menjadi kebiasaan. Tapi kita mulai dengan to be. Simple present tense dengan menggunakan to be. Ya. To be. To be itu ada is, and, dan are. Is and are. Kalian pernah dengar itu? Is and are. Ada pernah dengar? Pernah. Waktu di Asia pernah dapat itu? To be is and are pernah dapat? Pernah membuat kalimat dengan menggunakan to be is and are? Belum. Ya, sekarang saya perlihatkan satu dua video tentang materi to be is and are atau simple present tense dengan menggunakan to be is and are. Silakan perhatikan baik-baik ya. Silakan diperhatikan baik-baik Assalamualaikum video ini. warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan, artikel lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar tentang to be, is, and are dalam simple present tense. Pernah nggak sih kamu nemuin kata kayak misalnya I'm here, kemudian you are sleeping, ada lagi sick is structure, they are happy, Levi is cute. Jadi kata-kata yang berwarna merah kayak am, are, is ini disebut dengan to be. Jadi to be itu apa sih? Nah, to be adalah sebuah kata bantu yang dia tidak bisa berdiri sendiri, yang menghubungkan antara subjek ini adalah subjeknya dengan kata berikutnya. Nah, secara harfiah am, are, is itu tidak ada artinya gitu. Jadi kalau misalnya I am here, itu ya saya di sini gitu. You are sleeping, kamu sedang tidur. She is doctor, dia dokter itu apa? Dokter, dia dokter. Jadi is itu nggak ada artinya. They are happy, mereka bahagia. Udah langsung ke ini. Ya, is itu nggak ada artinya. Ya. Dalam penggunaannya, to be biasanya diikuti oleh noun atau kata benda. Kata benda contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah book, students, apple. Nah, itu adalah kata benda. Contoh kalimatnya misalnya kita mau bilang ini buku, maka kita bisa menuliskannya dengan it is book. Book ini adalah kata benda. Maka antara subjek dan juga kata benda harus dikasih kata bantu dulu berupa to be, is. Yang kedua adalah adjective atau kata sifat. Contohnya misalnya big, tall, happy. Contohnya, I am happy. Happy ini adalah bahagia. Bahagia ini adalah adjective. Ini adalah subjeknya saya. Saya bahagia. Saya bahagia tidak bisa langsung digabung gitu aja. Ini harus dikasih dulu kata hubung di depannya. Di tengah-tengahnya harus kasih penghubungnya. Disebut dengan to be. To be-nya apa? At. Kemudian diikuti sama at for. At for itu kata keterangan. Misalnya check here, di sini, jam 7 malam misalnya. Contohnya, we are here.
kita di sini. Nah, ini adalah adverb, ini adalah adverb, ini adalah subjek. Jadi kalau subjek diikutin sama adverb di tengah-tengahnya sini harus ada to be. Dia nggak bisa langsung digabung, harus dipisahin sama to be. Dan to be juga biasa diikutin oleh verb ing. Ini khusus spesial banget ada di simple present continuous tense. Jadi diikutin oleh verb ing. Contohnya kayak cooking, playing, studying. Jadi nggak bisa langsung si cooking, nggak bisa. Nah, untuk simple present continuous tadi, cooking ini karena dia adalah verb ing, maka dia harus pakai dengan yang namanya to be. Nah, sekarang kita akan coba di antara kalimat ini manakah yang benar? Kita lihat ya. Di antara yang pertama, yang warna hijau sama yang warna merah. Are you hungry? Apakah do you hungry? Manakah yang benar? Nah, kan Oke. Dalam bahasa Inggris subjek apa saja? You, I, you, he, it ini adalah untuk mengganti benda. It itu adalah untuk menggantikan benda. Ya. Jadi untuk to be, jika subjeknya I, pasangannya adalah a, n. Sedangkan you, be, pasangannya adalah di si it, pasangannya adalah s. Kemudian ini bisa diikuti tadi. Ada apa tadi? Bisa diikuti bisa diikuti noun. Noun itu adalah kata benda. Kata benda ada book, ada student, ada apple, ya. Kemudian adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Kata sifat itu ada besar, kecil, tinggi, pendek. Terus apa lagi? Kata sifat itu apa lagi? Pintar. Apa lagi? Hah? Cantik masuk nggak? Beautiful. Ya. Handsome. Ya. Terus apa lagi? Hah? Apa Mbak Deva? Lainnya apa? Kemudian sedih, marah, ya. Kemudian efek keterangan, kata keterangan ada here, there, di sini, di sana, ada keterangan waktu, ya, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Mana yang betul? Are you hungry atau do you hungry? lapar berarti dia adalah kata sifat adjektif. Ingat adjektif itu berarti dia menggunakan to be. Maka pakainya adalah are. Berarti kalau do you hungry berarti salah. Yang kedua, is Mr. Aidan sleep ataukah does Mr. Aidan sleep? Mana yang benar? Karena sleep ini adalah verb, kata kerja, sedangkan tadi to be itu diikutin oleh noun.
kemudian adjective, kemudian adverb, dan juga vocative. Sedangkan di sini kalau verbnya nggak pakai in, cuma verb aja. Berarti kalau di sini dia pakai is, ini salah. Berarti nomor 2. Ya, verb itu adalah kata kerja. Berarti tadi tidak termasuk diikuti oleh to be. Yang diikuti to be tadi apa? Noun, kata benda, adjektif, kata sifat, dan adverb, keterangan. Ya. Nah, ini saya Yang benar adalah ya. cukupkan ini dulu. Sekarang saya punya soal. Ada soal. Silakan nanti dikerjakan berkelompok ya. Menentukan mana yang menggunakan is, am, atau of. Silakan kalian bergabung menjadi kelompoknya 4 orang. Silakan langsung aja balik. Tidak usah videonya, tidak usah, langsung aja balik saja. Ya, kita belajar dulu di sini bagaimana kita memasukkan is, am, of. Karena tadi apa kita sudah tahu subjek, ya, subjeknya. Kita coba nomor 1 dulu. Silakan dikerjakan dulu nomor 1. Nomor 1 coba dikerjakan. Oke, yang tadi ada I itu dengan apa? Saya. Terus you, kamu, we, kita. Kita itu berarti gabungan antara
Berarti kita menuju orang lain, ada beberapa orang di sana, ya. Berarti apa? Ada beberapa orang di sana, kita menyebutkannya adalah mereka. Kemudian si itu adalah pengganti dia perempuan. B adalah pengganti dia laki-laki. Sedangkan E adalah pengganti benda tunggal. Jumlahnya satu benda tapi tunggal. Butterfly itu apa? Butterfly itu apa? Butterfly. Kalau di sini butterfly, berarti jumlahnya lebih dari butterfly itu karena punya ini adalah jadi ya toh yang di
Sudah selesai? Yang nomor 2 sudah?
Ya, gunakan kalimat kata yang ada itu untuk menulis sebuah kalimat. Jadi kata-kata yang di samping ini A sampai E. Nomor 2 itu ada kata-kata A sampai E. Kalian buat sebuah kalimat dari kata-kata itu. Itu kurang lebihnya. Ya nomor 2 itu kan menambah lebih. Kalian harus menambah lebihnya. Kalian harus menambah lebihnya. Sudah selesai. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Mari kita bahas yang nomor 1 dulu. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Butterfly, beautiful. Tahunnya itu R. Kenapa? Karena kumpulnya tidak, kumpulnya jumlahnya banyak, lebih dari 1. Kalau ada lebih dari 1, di situ ada imbuhan S, ya. Berarti jawabannya apa? Bukan S ya mas. Jawabannya adalah A. B. I am bahagia. Bahagia termasuk kata sifat. 12 S atau A? Kenapa S? Hah? Kenapa S?
You Malay. Kemudian yang B, terus Teket itu binatang. Kata ganti binatang adalah E. Teket is Argentina itu adalah orang Argentina. You are. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Nah, sekarang ada tugas, silakan ditulis sendiri-sendiri, kerjakan sendiri-sendiri.
Dikasih nama ya. Di atas.
Oke, kalau sudah ditentukan 5 menit lagi. Dikasih nama yang ini disilakan. Jangan lupa pada Sekarang pertanyaan saya, bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan materi tentang sifat presentan dan menggunakan SMR? Apakah senang? Apakah kalian bisa mengerjakannya? Jika nanti dikasih soal lebih sulit lagi bisa? Oke, kalian lebih giat lagi ya, belajar ya. Oke, saya rasa pelajaran saya ini cukup sekian. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih. Sampai jumpa besok pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Sigit Wibowo, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi bersama teman sejawat saya, Ibu Novi Melani, sebagai guru bahasa Inggris yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, kemudian didampingi oleh pengajar praktek Ibu Nur. Assalamualaikum Ibu. Baik, kita mulai ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Novi terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang telah kita
kita lakukan kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Betul nggih? Nggih. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Novi terkait dengan jalannya kegiatan terhadap observasi kelas yang sudah berlangsung? Sangat baik Pak Sigit, saya merasa senang dengan observasi tersebut. Ya, alhamdulillah ya Bu. Semoga berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Bu Novi lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam pembelajaran tersebut, saya pertama kali yaitu tentunya adalah membuat perangkat pembelajaran. Kemudian saya berfokus pada area pembelajaran yaitu writing dan presenting, di mana siswa dapat menulis atau mengaplikasikan kalimat sederhana dalam bentuk waktu sekarang yaitu simple present tense dengan menggunakan verb to be, SMR, dan bisa membuat kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Baik Bu, jadi area pengembangannya ini berkaitan dengan writing skill ya, membuat kalimat. Nah, menurut Ibu Novi, sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau ada kendala-kendala yang lainnya yang dihadapi saat di kelas? Ya, alhamdulillah area pengembangan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tapi memang masih ada kekurangan baik dari saya maupun dari peserta didik, begitu Pak. Baik Bu, jadi sebagian besar sudah terlaksana dengan baik ya Bu, sudah sesuai dengan alur pembelajaran, namun ada beberapa kekurangan begitu ya Bu. Nah, kemudian menurut Ibu, apa kekurangan yang Ibu rasakan atau kendala yang Ibu hadapi saat pembelajaran di kelas? Ya, kekurangan atau hambatan yang saya hadapi di kelas, masih ada beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut karena siswa itu memang belum dari SD-nya itu memang belum mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris yang secara dia masih dasar sekali, jadi belum kompleks lah, begitu Pak. Oh, jadi anak-anak beberapa yang kurang aktif ya. Kemudian ada siswa yang masih mengandalkan teman dalam satu kelompok, itu kira-kira. Ya. Menurut Ibu Novi, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Siswa kurang aktif atau belum nampak keterlibatannya di dalam diskusi kelompok misalnya? Ya, menurut saya pembagian kelompok Pak Sigit, pembagian kelompoknya kurang maksimal. Jadi anak yang berada di kelompok itu yang masih kurang, itu merasa kurang nyaman. Dan jumlah siswanya kan masih tergolong cukup banyak. Jadi kalau pengelompokan siswa itu belum siap. Jadi untuk menganalisa apa masalah dalam kelompok dengan siswa yang belum mampu, memang ada beberapa siswa nampak adanya keterampilan atau mampu berkolaborasi ya Pak. Namun ada beberapa siswa yang belum aktif ya. Untuk rencana ke depan saya akan membagi kelompok siswa saya berdasarkan gaya belajar Pak Sigit, yaitu siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik, sehingga anak bisa merasa lebih nyaman, begitu Pak Sigit. Jadi pengelompokannya biar cocok dengan teman-teman yang lain gitu ya? Iya Pak. Oke. Baik Bu, jadi
itu masuk rencana panjenengan ke depan ya. Pada proses pembelajaran ke depan akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan menggunakan gaya belajar masing-masing, baik belajar visual, auditori maupun kinestetik seperti itu ya. Iya betul Pak. Nah, kemudian ya baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti kita dapat terrelasi bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih nyaman lagi di kelas, dan saya akan menunggu kabar baik atau cerita-cerita seru dari Ibu Novi. Nah, kira-kira kapan Ibu upaya Ibu untuk melakukannya, yaitu perubahan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Ya, saya belum bisa menentukan waktunya Pak Sigit, namun insya Allah secepatnya saya akan merealisasikan rencana saya tersebut dan dapat mengatur strategi-strategi untuk pembelajaran ke depannya Pak Sigit. Baik, akan dilakukan secepatnya ya Bu. Nah, mungkin itu yang baik untuk Ibu, semoga akan muncul ide-ide cemerlang seperti yang sudah Ibu sampaikan. Insya Allah. Oke. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban pada pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, terakhir Bu, pertanyaan, setelah melakukan kegiatan pasca observasi ini, gimana perasaan yang Ibu Novi, gimana perasaan Bu Novi saat ini setelah melakukan percakapan pasca observasi ini? Ya, saya jujur saja saya bisa mengetahui kekurangan saya dalam mengajar peserta didik. Jadi saya bisa introspeksi diri. Jadi kedepannya saya harus berbuat seperti apa untuk untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, Bu Novi, semoga apa yang Ibu Novi rencanakan pada kali ini atau seterusnya akan bisa terrealisasi dengan baik. Semoga siswa-siswanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga Bu Novi lebih mudah untuk menyampaikan pembelajarannya. Jadi ya Bu Novi ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Bu Nur untuk sebagai pengajar praktik untuk memberikan 4 kali kepada kami setelah menjalani pasca observasi pada siang hari ini. Terima kasih Pak Sigit dan Jadi saya sudah percakapan pasca coaching, pasca observasi dan coaching. Mungkin dari rangkaian tahapan observasi maka sampai saat ini kita pasca, saya rasa sudah sesuai dengan praktek coaching gitu. Jadi tadi sudah ada yang menanyakan bagaimana sih perasaannya Bu ketika diobservasi, terus ada tantangannya juga ketika diobservasi, ada yang sudah baik apa enggak gitu. Kemudian Pak Siti juga memberi refleksi juga kepada Bu Novi gitu ya, tentang pelaksanaan observasinya bagaimana gitu, sehingga itu bisa menjadi masukan bagi Bu Novi untuk bisa melaksanakan rencana Bu Novi. Mungkin itu Pak dari saya. Baik Bu Nur, terima kasih atas umpan baliknya terkait kegiatan pasca observasi hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi atau supervisi akademik pada siang hari ini telah selesai. Dimulai dari sudah melakukan kegiatan percakapan praobservasi, kemudian observasi di kelas, dan yang terakhir ini adalah pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Novi dan Ibu Nur telah membantu kegiatan pada siang hari ini. Dan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.